Bahasa Melayu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dan ia diyakini boleh dijadikan salah satu bahasa rasmi ASEAN. Yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin ya, itu rujukannya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Gimana nih kabarnya? Oke, mudah-mudahan buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia bersama orang-orang tercinta. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Kita semua tahu bagaimana orang Malaysia memahami bahasa Indonesia. Kalau menurut saya, apa yang menjadi pemahaman mereka terhadap bahasa Indonesia itu belum paham sepenuhnya. Kenapa? Karena orang Malaysia selalu menganggap bahasa Indonesia itu masih seperti bahasa Melayu sebagai bahasa akar. Jadi mereka selalu menganggap ini adalah bahasa Melayu. Tentunya pendapat dari orang-orang Malaysia ini jelas dibantah. Dan sempat juga ada penolakan Indonesia menolak untuk diajak kerjasama mengangkat bahasa Melayu untuk bisa menjadi bahasa kedua ASEAN. Tentunya Indonesia punya satu pemahaman untuk Malaysia. Apa itu bahasa Indonesia? Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat videonya. Pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Silakan Prof. Aminuddin. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin tadi ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya. Yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin ya, itu rujukannya kemana ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama ya. Nah, jadi dudukan dulu karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia begitu ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Hari sudah menyebutkan, bagi kami ya tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah gitu ya. Nah, tetapi sejak tahun 28 ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia, supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika Indonesia merdeka ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan ya. Nah ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu gitu ya. Baru kali ini saya tahu. Nah, sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu ya, sebagai bahasa asalnya ya, sebagai bahasa induknya.
Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya. Karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya, begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya itu adalah bahasa daerah. Bahasa daerah ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan ya dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri ya Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya kami tentu saja kelimpungan ya, kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari ya secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan. Ya, nah ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri ya bangsa Indonesia kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu. Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas ya reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia. Ya. Bahasa Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing ya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya, kemudian bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya, karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya. Dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini
menerbitkan laporan. Penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin penduduk Indonesia gitu kan ya. Begitu.
Oke teman-teman ya, demikian satu buah video pemahaman tentang bahasa Indonesia kepada orang Malaysia yang disampaikan oleh Pak Aminuddin Aziz. Mereka masih menganggap kalau bahasa Indonesia itu masih sama dengan bahasa Melayu sebagai bahasa akarnya. Padahal dengan segala perkembangannya, dengan segala historisnya, bahasa Indonesia sudah sangat berbeda. Oke teman-teman, demikian penjelasan yang gamblang sekali kenapa Indonesia kemarin sempat menolak diajak oleh mantan Perdana Menteri Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar, tetapi jangan lupa tinggalkan like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.